Bismillahirrahmanirrahim. Jadi fungsinya bisa dua tuh Pak, bisa mani'ah, menghalangi, bisa munjiah. Kalau yang bacanya bukan cuma satu kali dua kali doang, mungkin jadi munjiah kali Pak ya. Tapi kalau misalnya bacanya terus, baca sering baca, apalagi sampai memahaminya, sampai tahu tafsir dan segala macam, mungkin dia jadi munjiah, menyelamatkan dia dari neraka. Itu surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ibu yang sudah hafal, tolong hafalin juga artinya. Pahami, nanti sering baca. Bapak yang belum hafal, mulai dari sekarang harus punya keinginan kalau mau selamat dari azab kubur harus hafal. Harus hafal dan sering-sering baca tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini triknya. Nah, kiamat bahasannya banyak ya. Nah, kiamat tanda-tanda besarnya, tanda-tanda kecilnya, tanda-tanda yang sudah terjadi, tanda kecil yang sudah terjadi, tanda besar yang sudah terjadi. Ini pun ya. Ini khilaf Pak. Khilaf. Tanda besar apaan? Tanda kecil apaan? Tanda besar adalah apa namanya? Api yang terlihat dari Yaman. Api di Basra terlihat dari Madinah. Ini Ibn Katsir yang ngarang tafsir Ibn Katsir, beliau ngarang Al-Bidayah wan Nihayah, beliau bilang saya pernah melihat api yang terlihat dari negeri mana sesuai dengan isyarat hadis itu. Sekarang orang lagi nih, waktu Irak menyerang Kuwait, itu orang menafsirkan inilah api yang dimaksudkan tanda sekarang nih Yaman diserang, ini katanya inilah tanda apinya. Nah ini tafsiran yang berbeda-beda. Kita jangan nafsirin yang memaksakan Bu. Ketika nafsir yang memaksa, ingat tahun 2013 itu, tahun awal 2000 itu banyak yang mengatakan kiamat 2013. Diskusi saya hampir 2 kali atau 3 kali ikut panel Pak. Ya 2012 ya, 2012 akan terjadi kiamat. Sekarang ketika itu nggak jadi, lain lagi 2020 akan terjadi kiamat. Nah kita jangan memperdebatkan itu, lebih baik kita mempersiapkan kalau itu terjadi. Kapanpun itu terjadi. Ini sekedar ilmu pengetahuan Bu, bukan langkah ya. Karena kiamat itu nggak tahu kapan kita, apakah kita akan ngalamin atau enggak. Kalau saya membaca, bukan ngeduluin Allah, kayaknya kita yang hidup sekarang ini kayaknya nggak ngalamin kiamat itu. Karena step-stepnya masih panjang gitu, baru terjadi kiamat. Sekalipun jawabannya pasti adalah wallahu a'lam. Jadi kita nggak bahas kiamat secara lebih panjang lagi. Nah, ini di dunia ya, ini di dunia. Baru udah kita dikumpulin di fase baru nih setelah kebangkitan, kita dikumpulin di mahsyar. Nah, di masa ini Bu, yang mahsyar adalah padang yang kayak begitu, yang luas banget, semua orang dikumpulin dan semua orang dikumpulin, dibangkitkan dari kubur, kumpul di situ dalam keadaan telanjang. Semuanya telanjang. Nah, malu Ustaz dilihat orang, itu pun ditanyakan oleh Aisyah, ya Rasulullah, gak malu tuh kelihatan udah pada pusing sendiri, udah pada bingung sendiri. Fenomena ini saya ngalamin Pak, waktu terjadi terowongan Mina, peristiwa terowongan Mina tahun 2000 berapa? 2009 ya? 98. Saya haji saya sebagai tenaga musim, jadi masih mahasiswa, betul, tahun 90-an. Itu banyak banget Pak orang yang keluar terowongan Mina telanjang. Keluar terowongan Mina telanjang, nggak malu, cari kain dulu, cari apa ditutup, nggak kepikiran Pak, nggak kepikiran.
Nah kita nih karena kita nggak korban, kita ngeliatin gitu kan, tapi kita juga nggak ada, maksudnya nggak ada nafsu dan sebagaimananya. Tapi banyak orang yang keluar dalam kondisi telanjang. Di Mesir waktu terjadi gempa besar itu banyak banget orang yang lagi mandi, gempa kabur semuanya dalam keadaan kondisi. Orang ketika bingung kan jadi nggak kepikiran gitu lagi. Nah di padang mahsyar saking kondisinya kayak begitu, orang bingung semuanya, nggak ada kepikiran lagi itu masalah syahwat itu. Nah, tingkah laku manusia di padang mahsyar berbeda-beda sesuai dengan amalnya. Hitung dah, hisab, nunggu perhitungan ini sampai kapan? Sampai Allah izinin. Kan luar biasanya kan Allah. Nah, sekarang lu tahu kan bahwa apa yang aku katakan dalam Al-Quran benar kan? Pada masa kan banyak orang yang dulu ingkarin ya, benar kan? Nah orang udah pada nggak tahan nih, ayo dihitung, mereka minta syafaat. Nanti syafaat ada dua, ada syafaat kubro, ada syafaat sugro. Syafaat kubro itu Nabi Muhammad doang yang bisa ngasih. Nah, kan orang pada yang minta nih, supaya Allah cepetin hisabnya, kita minta dia sama Adam. Adam kan bapaknya manusia. Ada ke Adam bilang, Anda aja keluar dari surga, gimana Anda mintain syafaat? Malu Anda minta sama Musa. Musa bilang, Anda pernah salah, pernah bunuh orang, Anda gak bisa. Udah minta sama Ibrahim, Anda pernah bohong, Anda kagak bisa. Minta sama Nabi Isa, Anda malu, Anda dulu dituhanin sama manusia, Anda malu sama Allah. Udah minta sama Nabi Muhammad bilang, iya Anda yang bisa. Nah, inilah yang namanya syafaatul uzma. Syafaatul uzma kafir dapat, apalagi muslim. Itu hanya mempercepat hitungan di padang mahsyar. Nah, wallahu a'lam nungguinnya berapa lama. Ada yang sampai keringetannya sampai selutut, ada yang seleher, ada yang fenomenanya kan macam-macam. Nah, ada juga yang orang yang adem ayem. Nah, buat kita ini adalah bagaimana kita masuk kelompok yang adem ayem. Adem ayem siapa? Kelompok-kelompok yang adem ayem. Ada 7 kelompok yang di padang mahsyar akan enak, akan tenang. Siapa mereka? Mereka adalah yang pertama pemimpin adil. Maksud saya memaparin ini adalah jangan sampai kita satu golongan dari ini, enggak. Jangan sampai. Yang pertama pimpinan adil. Kemudian kita nggak jadi presiden, nggak jadi gubernur. Wah ini susah nih San. Apakah bisa dikatakan suami adil ini bisa kategori ini? Mungkin enggak kali ya. Ini maksudnya bukan kategori tingkat RT Pak, tingkat RW, tapi tingkat yang lebih besar. Yang kedua, seorang pemuda yang menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah. Bahasa kitanya anak masjid. Wah saya dulunya bukan anak masjid Ustaz, udah lewat nih. Bagi yang masih muda ini bisa jadi anak masjid. Bagi yang udah tua kayak kita Pak, kalau dulunya enggak berarti udah lewat. Harus ngambil kesempatan yang berikutnya. Kesempatan berikutnya siapa? Buat adik bisa jadi anak masjid. Kesempatan kita nih Pak yang ketiga, orang-orang ini baik laki-laki maupun perempuan, orang yang hatinya tertambat atau terpaut dengan masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Dengan masjid. Maksudnya kayak apaan? Gak boleh dengar azan, pengen mampir aja ke masjid. Gak boleh lihat masjid dikit, maunya hatinya udah wah ini rumah aku gitu. Maksudnya ini rumahku, ini tempat rumahku yang kedua gitu. Dan nanti terlambat lagi, mesti butuh apaan? Kita punya duit, samperin. Dan kalau kita masuk ke masjid, ada gelas aqua berantakan di mana, kita kalau usah pakai disuruh, ambil, buang. Ada kotoran, buang. WC-nya kotor, kita cuci. Saya punya sekolah SMP Titi Al-Mukti, itu ranking di Jakartanya 33. Dari Jakarta tuh 2.500 atau 2.800 sekolah. Kami sekolahnya 33 rankingnya. Sebelum sekolah, sebelum UN itu saya minta kepada murid-murid semuanya, tolong baik SD maupun SMP, tolong bersihin masjid. Sebelum bersihin masjid, 2 masjid.
mau masjid dekat rumah, mau masjid mana terserah. Yang penting masjid yang kotor, bersihin masjid, WC masjid. Semua tuh laki perempuan pada bersihin WC masjid semua. Dan ini karena pengalaman saya, Bu. Pengalaman saya sebelum ujian waktu di Damaskus itu pasti bersihin WC masjid. Habis bersihin WC masjid saya berdoa nih. Di Damaskus University angka kelulusan itu cuma 30% maksimal. Biasanya 25 lah, 25%. Itu nggak pernah lebih daripada 30% yang lulus. Di semua jurusan, semua fakultas, Bu. Dan berarti kan kesempatan kita untuk lulus cuma 30%, Bu. Dan alhamdulillah saya termasuk yang 30% itu. Nah, saya ditanya sama teman-teman saya rata-rata 8 tahun Pak baru lulus. Saya 4 tahun setengah karena satu terlambat masuk. Nah, itu ditanya sama teman-teman, rahasianya apa? Ini bukan ujub ya, Bu ya. Kita terhindar dari riak, terhindar dari ujub. Kita hanya untuk berbagi. Nah, rahasianya apaan? Saya ditanya kayak gitu. Di mana-mana saya bongkar rahasia saya adalah karena saya selalu membersihkan masjid-masjid. Saya berdoa. Ada kemarin nih murid saya ngamalin Pak, pengen umroh dong, pengen umroh, bersihin aja masjid. Orang nggak punya duit Pak, orang nggak punya duit pengen umroh, bersihin aja masjid, dibersihin masjid. Dapat berapa hari, tahu ada yang datang, Bapak mau umroh nggak? Nggak tahu sampai yang datang wallahu alam, nggak hujan nggak angin di datang akhirnya berangkat umroh. Jadi salah satu rahasianya adalah bersihin masjid. Nah, bersihin masjid kan orang yang hatinya nggak tertambat sama masjid mana mau Pak bersihin masjid. Ini kita semuanya bisa nih. Ibu bisa peduli sama mukenanya ya. Kalau di Indonesia mukenanya bau, ibu cuci, ganti, keliling, ibu keliling seminggu sekali, keliling 3-4 masjid, 5 masjid, gantiin